wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid darain amin. Wa yushtaratu kaunul kharisi arifan bil kharsi. Wa yushtaratu lan den syaratake apa kaunul kharisi anane wong kang naksir, wong kang mentaksir ana iku arifan wong kang ngaweruhi bil kharsi kelawan pentaksiran. Harus mengetahui tata cara mentaksir, mengira-ngirakan hasilnya berapa, zakatnya berapa dari buah-buahan yang ditanam. Alasannya li anal jahila karena saat temene wong kang ora ngerti bisai kelawan suwiji-wiji iku laisa ora ana sapa jahil, ora ana iku min ahli ijtihadi, tetap setengah saking ahline ijtihad, ahli nemen-nemeni fihi ing dalem syek. Alasannya setiap orang yang tidak mengetahui tentang sesuatu, maka dia tidak akan bisa untuk beristihad tentang sesuatu tersebut. Ketika seseorang tidak tahu menahu masalah keamanan, terus dia diserai untuk bertanggung jawab penuh keamanan, maka otomatis dia tidak akan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, tidak akan bisa menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang ada di dalam keamanan. Nah, seorang yang tidak ahli, yang tidak tahu menahu masalah perdagangan, terus dia diserai toko yang besar dengan sekian karyawan dan juga barang-barangnya sudah lengkap, maka akan terjadi sebuah kebangkrutan karena dia tidak tahu, tidak bisa menentukan bagaimana arah tujuannya. Sama dengan masalah ini, ketika seseorang yang tidak tahu menahu masalah pengkira-kiraan atau pentaksiran jumlah buah yang akan dipanen dan juga zakatnya berapa, maka ketika dipasari hal tersebut, otomatis nanti dia tidak akan menemukan jalan keluarnya atau keputusan. Wajibilan wajib apa ayyamma yento ngeratani sopo khors, yento ngeratani sopo khors jami'at tamri ing sekabehane kurma garing, walaina bilan anggur oleh yang ratani bil khorsi kelawan taksiran, atau bahasa lawasnya adalah batang. Wala yatrukulan ora kena ninggal sapa kharis lil maliki keduwene malik gak ninggal sayan ing suwiji-wiji. Semua harus ditaksir, tidak kok disendirikan. Ini bagian kamu untuk kamu makan, ini saya taksir, dan nanti akan ketemu berapa persen zakatnya, berapa kilo, berapa buah zakatnya. Tidak, semua hasil panennya harus ditaksir. Semua buah yang ada di dalam pohon harus ditaksir, tidak kok disendirikan, tidak disisakan untuk malik. Ini yang sebelah sini ini saya sendirikan, ini buat makan kamu, kebutuhan kamu. Lah yang sisanya semuanya ini akan saya taksir, nanti keluar berapa zakatnya. Tidak, semua ditaksir, karena semua itu masih tercampur dengan haknya orang-orang yang wajib menerima zakat, mustahik. Wa ayang duran Arab yento ningali sapa kharis itu orang yang mentaksir, ningali jami asa jaring sekabehane wit, oleh ningali to tingkai ningali sajarotan haleh wet siji, sajarotan nuli wet siji, ai wahidatan ba'da wahidatin, satu-satu per pohon diteliti. Tidak kok ketika buah korma, ketika pohon korma ada 10 langsung dia taksir semuanya, dia lihat sepintas pohon korma 10 itu. Tidak, per pohon dia lihat, oh yang ini segini, ini segini, sampai 10 pohon sampai terakhir. Semua harus dilihat. Wahidan ba'da wahidatin, wahidatan ba'da wahidatin. Wa yuqaddiru lan ngira-ngiraake sapa khores
samrotaha ing uwoe sajar. Samrota ing uwoe sajaroh. Samrota ing uwoe sajaroh. Per pohon tuh berapa kira-kira buahnya? Oh sekian. Oh ini sekian. Ditulis sekian 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 dijumlahkan. Dari total 10 pohon sekian jumlahnya. Berarti zakatnya kalau ini tidak pakai air hujan berarti 10% sudah. 10% dari berapa? Begitu. Yang kemarin apa tadi pagi ya. Tadi pagi sulusal usyuri. Saya katakan tadi pagi 8%, tapi salah. Yang benar adalah 6%. 2/3 dari 1/10. 2/3 ini 1/10 adalah 6%. Kalau yang 5 kali 1/6 1/10 benar, itu adalah 8%. Kalau yang 3 kalinya 1/4 1/10 benar, itu adalah 7,5%. Kalau diairi dengan air hujan 10% dari total panennya. Kalau tidak dialiri dengan air hujan, dengan biaya, zakatnya 5% dari total panen yang ada. Kalau campur, separuhnya menggunakan air hujan, separuhnya menggunakan biaya, maka zakatnya 7,5%. 3 kali 1/4 1/10. 3 kali 1/4 1/10. Kalau air hujannya 1/3 dari masa tanam sampai panen dan biayanya 2/3 dari masa tanam sampai panen, maka zakatnya adalah 6%. Kalau 1/3-nya adalah biaya, 2/3-nya adalah air hujan, maka zakatnya 8% dari total yang panen. Sudah. Wa huwa yajibu ayya umma jami'at tamri wal inabi bil kharsi wa la yatruku al jahil lil malik syai'an. Wajib seperti itu tadi alasane iku al ahwatu luweh ngati-ngati, untuk lebih berhati-hati dari kesalahan. Kalau secara sepintas, secara keseluruhan langsung dipandang satu kali tok, dilihat oh sekian, nah itu rawan terjadinya tidak valid. Au samrota kulli nau'in, utawa wae saben-saben macem panerot ban kormo telese, sumaya bisa nuli kormo garingin, atau dilihat 2 kali. Pas waktu berbuah sudah sebagian sudah matang, itu sekian dalam keadaan basah. Setelah kering, jadi sekian, itu lebih bagus. Alasannya li anal aropoba, karena saat temene kormo teles iku tatafawutu jadi kacek apa arto. Karena ketika masih basah terus itu nanti dikeringkan, itu hasilnya beda. Wa idza kharrasalan ing dalem nalikane mentaksir utawa batang sapa kharis, wa aradalan menghendaki sapa kharis, menghendaki nakla hati ing mindah hak, haknya mustahikin. Zakat yang dikeluarkan adalah hak, itu namanya zakat. 10% dari hasil panen itu adalah haknya siapa? Haknya mustahikin. Nah, ketika pengen menghendaki memindah hak, dipindah ila dhimmatil maliki maring tanggungane malik. Liyang fudha supaya nerus apa tasarrufi malik. Jadi ketika nanti ditaksir, itu sudah malik diam saja, nggak boleh mengapa-ngapain, nggak boleh bergerak sama sekali, nggak boleh memetik atau mentasarufkan buah-buahnya sampai ketika sudah dikeluarkan zakatnya, maka baru bisa malik untuk mengalap apa yang dia tanam. Nah, kalau pengen yang khoris, yang mentaksir, pengen memindah hak, boleh-boleh saja. Ya sudah, saya taksir sekian,
zakatnya sekian. Nah, kemudian saya pasrahkan semuanya, zakatnya dan bagian kamu sendiri yang urusi. Seperti itu. Apa tasarrufi malik fil jami'in dalam sekabehane. Dan nanti malik bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi di buahnya. Fala buddha mongko ora kena ora. Fala buddha mongko ora ana panggonan sumingkir iku maujud. Ayyakuna saking yento arep ana sapa kharis ana iku ma'dzunan wong kang mendapatkan izin. Iku ma'dzunan wong kang den izini, orang yang sudah mendapatkan izin. Sapa lahu kharis, sapa lahu keduwene kharis. Izin minal imami saking imam awisai utawa amil. Masalah perizinan tentang fit tadmini ing dalem nanggung, fit tadmini ing dalem nanggung atau ing dalem jamin. Ketika pengen memindah hak pentasarufannya itu ada pada pihaknya malik secara penuh, harus dapat izin dari amil atau imam pemimpin. Kalau belum dapat izin, ya maka semuanya dipasrahkan kepada kharis. Wa anna ulan saat temani kharis iku yudhamminu menjamin sapa kharis al malika ing malik, jamin al qadra ing kadar al wajiba kang wajib, yang wajib dikeluarkan alai wajib alai ing atase malik. Minal makhrusi sangking perkara kang den taksir oleh jamin tadminan kelawan jaminan sorihan kang jelas, sorihan kang jelas. Jamine mang fi dhimmatihi ing dalem tanggungane malik, fi dhimmati ing dalem tanggungane malik. Kaya kula kaya yen to ngucap sapa kharis, ngucap dhamantuka nasibal mustahiqina minar rutabi bikadza tamron. Eng ucapan dhamantuka nasibal mustahiqina, maknane dhamantuka jamin sapa ingsun kharis ka ing sira malik, jamin aku jamin nasibal mustahikina ing bagiane pira-pira wong kang ngehaki zakat. Mustahikina ing pira-pira mustahik, mustahikina ing pira-pira mustahikina ing pira-pira wong kang ngehaki zakat. Oleh ku jamin minar rutabi saking kurma teles bikaza kelan sakmene persen, sakmene kilo. Jamin kumang tamron halih rupa kurma garing, tamron halih rupa kurma garing. Setelah ada ucapan seperti itu dari kubunya kharis, kemudian Malik menjawab, wayak balulan nompo sapa al maliku Malik zalikat tadmina ing mengkono-mengkono jaminan atau tanggungan. Oleh nompo sorihan kelawan jelas, aidun halih podo kharis, aidun halih podo kharis. Fahina idin mongko ing dalem semangsane nalika ayhina id waqa al kharsu wa tadminu fal qabulu, ayhina id waqa al kharsu wa tadminu fal qabulu. Fahina idin mongko ing dalem semangsane nalika onone taksir jaminan lan nampa jaminan. Ing dalem semasa nalika onone taksir terus jaminan terus nampa jaminan, yang takilu pindah. Ketika sudah ditaksir, sudah ada penjaminan dan sudah adanya serah terima hak yang ada, maka yang takilu dadi pindah. Apa al haqqu hak pindah ila zimmatihi maring tanggungane Malik
Faris bebas dari tanggungan yang ada. Sudah, itu urusannya Malik. Dia dapat bayaran sudah dari hasil pentaksirannya. Tsumma yatasarrafu nuli nasarofake sapa Malik. Oleh nasarofake fi jami'i samari. Kalau samar itu buah. Kalau samroh itu satu buah atau buahnya apa gitu. Item jenis. Fi jami'i samari ing dalam sekabehane uwoh. Bayan hale dol tinuku wa aklan lan mangan to bayan kelawan dol tinuku wa aklan lan dipangan wa ghairahu malan sakliyane akal lan be. Jadi kira-kira hasilnya sekian ini. Panennya sekian kilo, sekian ton, sekian kuintal. Terus jatahnya untuk dizakati sekian. Maka yang boleh kamu makan itu sekian, boleh kamu sekian. Yang sekian ini harus diberikan untuk mustahik zakat. Jadi boleh dia bebas untuk menggunakan buahnya. Kalau sebelum dizakati tidak boleh. Sama dengan permasalahan padi. Setelah dipanen, setelah masukkan dalam wadah-wadah karung itu belum boleh dikonsumsi, belum boleh dijual. Karena kenapa? Masih campur dengan haknya orang-orang fakir, miskin, goreng, itu semuanya itu mustahik zakat itu. Nah, ketika sudah ditaksir, maka menjadi mudah bagi Malik. Oh, bagian saya sekian kuintal, zakatnya sekian, berarti saya boleh memakan. Dia saya angkat adalah bagian saya, bukan bagian orang miskin. Jadi adanya taksir itu untuk memisahkan mana yang haknya Malik, mana yang haknya mustahik, seperti itu. Itu memudahkan bagi amil dan juga bagi Malik. Kalau belum ada pentaksiran, ya selama belum dizakati, Malik tidak boleh menggunakan hasil panennya. Haram menggunakannya. Fa inin tafa mongkola munto ling alasannya bisa mentasarufkannya Malik terhadap hasil panennya ling kita ta'alluqil mustahikina karena dadi pegote, karena dadi putuse atau pegote hubungane pira-pira ingkang ngehaki zakat. Pira-pira ingkang ngehaki zakat, zakat anil aini sangking utawa ngehaki anil aini sangking bondo utawa apa tumbuh-tumbuhan sing dizakati mang. Anil aini sangking kahanan utawa sangking bondo. Fa inin tafa mongkolamun to ora ana sepi apa al kharsu pentaksiran, enggak ditaksir. Awit tadminu utawa penjaminan, awil qabul utawa serah terima. Yalam yang fut mongko ora terus, mongko ora iso lestari, mongko ora iso terus apa tasarrufuhu oleh nasarofakene Malik illa fima kejaba ing dalem perkara ada kang liyani apa ma al wajiba ing perkara kang wajib dizakati. Ada kang liyani apa ma al wajiba ing perkara kang wajib din zakati. Tingkai mamang saian hale sumramba, saian oleh hale sumramba, saian hale sumramba. Kecuali sedikit saja yang dia bisa gunakan. Yang mana kira-kira itu enggak sampai melebihi dari kadar yang dizakatkan. Faslun babu zakatin nakti. Ai hadza babu zakatin nakti. Tawiki iku bab zakate mas perak. Ai adzabi tegese mas wal fiddati lan perak. Ai adzabi tegese gol apa gol bahasane? Gol ya. Salah gol. Gol itu one loro. Gol kan? Wal fiddati lan silver. Walau ghaira madrubaini. Sanajan ta ora den cetak karone.
senajan ta ora den cetak karone. Zakatuhu tai zakate naget iku rubu'ul usuri, iku rubu' baknya disukun ya rapopo, baknya di dhammah ya enggak masalah. Iku rubu'ul usuri, iku rubu'ul usri, iku rubu'ul usri seperempatnya sepersepuluh. Berarti sepersepuluh adalah 10%, seperempat adalah 25%. 25 dikali 10 berarti dapatnya 2,5%. Jadi zakatnya adalah 2,5%. Emasnya sekitar 700 berapa itu? 700 gram ya kayaknya. Ya, bukan 77 gram. Ya, 77 gram. 77 apa 78 gitu loh. 77,5 gram itu 2,5%-nya. Berarti 25 per 100 dikali 77,5 itu zakatnya. Kalau memang emas yang dimiliki 7,5 pas 1 nisab. Kalau yang dimiliki 7 kilo ya berarti ya 2,5 per 100 dikali 7 kilogram emas. Itu zakatnya. Walau hasola senajan to hasil apa naket didapatkan min ma'dinin saking pendeman, gali ternyata dapat emas. Nah itu emas yang didapat dari harta dari pendaman dari dalam tanah. Wawal tai ma'din iku al makano sebuah tempat, alladzi rupane makan khalaqa kang dadosake sinten Allahu Gusti Allah dadosake fihi ing dalem alladzi Allah jadikan al jawahira ing pira-pira, Allah ndadekne al jawahira ing pira-pira permata, al jawahira ing pira-pira permata utawa logam mulia bisa al jawahira ing pira-pira permata. 5 krana hadis soha kang sohe apa ma min kaulihi saking pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari siapa? Sahabat Anas bin Malik. Dari hadisnya, dari riwayat hadis miliknya Imam Bukhari. Lafaz hadisnya atau inti hadisnya wa firriqati ayal fiddati rubu'ul usuri. Wa firriqati lan iku tetep ing dalem riqah utawa perak ay al fiddati tegese perak rubu'ul usri utawi seperapate 1/10 utawa rubu'ul usri utawi 2,5%. Wa kharaja lan tidak termasuk bihima kelawan nakat bihima kelawan zahab fiddah, bihima kelawan zahab fiddah tidak termasuk apa sairul jawahiri sakliyane pira-pira permata, apa sairul jawahiri sekerine pira-pira permata atau sakliyane pira-pira permata. Wa ghairu alan sakliyane jawahir ya seperti yakut, lu'lu, misek gitu loh. Batu mulia, permata, batu permata, mutiara. Tiara itu meskipun mahal tapi enggak dizakati. Wal farqu tai perbedaan yang ada iku annahuma sak temene zahab lan fiddah iku muaddani den cawesake karone. Iku muaddani den cawesake karone lin namai keduwene mundak-mundak. Kalmasyati kaya raja kaya asaimati kang den gembalakan atau asaimati kang den gembalakan atau asaimati kang mangon apa masya. Mirip seperti hewan ternak yang digembalakan, dikalak yang mubah kemarin. Itu sama. Tujuan untuk nama. Kalau nama berarti wajib dizakati. Karena zakat diantara maknanya dari segi bahasa adalah an-nama, berkembang. Bikhilafi ghairihima kelan bedane sakliyane
kelawan bedane sak liyane kelawan bedane sak liyane zahab lan fiddah. Wa nisabuz zahabi utawi nisabe emas iku 20 miskolan 20 miskol. 1 miskol itu berapa? 1 miskol itu 3,879 gram. 3,879. Kalau mau dibulatkan ya 4 gram. 3,789 gram itu 1 miskol kali 20 dapatnya berapa? Nah itu nanti nisabnya zahab kira-kira 77,5 gram. Emas tadi kholisotan halih murni biwazni Makkah kelawan timbangane kota Makkah atau daerah Makkah tahdidan kelawan pasti, sudah pasti itu, tidak kok kira-kira, setelah pasti. Wa illam yusawi sanajan to ora madani apa wazni Makkah timbangane kota Makkah tidak sama dengan nisabul fiddati ing nisabe perak al-ati kang bakal diterangni apa nisab. Alasane mang lirida atihi krono asore zahab artinya jumlah atau timbangan yang ada atau harga dari emas tuh nggak sampai kepada nisabnya dirham yaitu 200 dirham, nggak sampai nisabnya fiddah yaitu 200 dirham. Nanti akan ada persamaan antara dirham dan miskol. Kalau emas itu menggunakan satuan miskol, kalau perak menggunakan satuan dirham. Nah, 5 krono onone hadis sahih kang sahih apa min qauli sallallahu alaihi wasallam saking pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Ali ibn Abi Thalib. Riwayatnya Imam Abu Dawud. Rupane teks hadisnya atau inti hadisnya adalah laisa fi aqalla min 20 miskolan syai'un wa fi 20 nisfu dinarin. Laisa ora ono atau laisa ora wajib. Laisa ora wajib iku fi aqalla tetep ing dalem luwih sithik min asrina saking 20 apa miskolan miskole ora ana apa sayun suwiji-wiji artinya tidak wajib zakat. Ketika memiliki emas kurang dari 20 miskol, kurang dari 7,5 gram itu enggak wajib dizakati. Laisa sayun lah wa fi 20 lan iku tetep ing dalam 20 ay miskolan lan iku tetep ing dalam 20 nisfu dinarin utawi setengah dinar. Setengah dinar itu sama dengan 2,5%. 2,5% setengah dinar. Lawal miskol utawi sak miskol iku arbaatun papat wa isrunan 20 apa kirotan karate. Jadi karat itu bahasa Arab aslinya. 24 karat itu bahasa Arab, kirot bahasa Arab. Wal miskol utawi padha karo kursiun, ngene kursi. Padha karo apa nek musyawarah. Padha karo ra'iyah, rakyat. Padha karo apa nek majelis, ya majelis permusyawaratan rakyat. Sama itu bahasa Arab, bahasa serapan. Padha karo sama dengan apa namanya? Daud dari David mudah. Ibrahim jadi Abraham. Pokoknya bahasa serapan itu banyak.
di antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Yang nggak ada di bahasa Arab, komputer. Nah, di bahasa Arabnya apa? Nggak ada bahasa Arabnya, artinya komputer. Wal misqalu utawi samisqal ku arbaatun papat wa islan 20 apane kirotan karate. Wa ya utawi wa utawi misqal iku isnani loro wasabaun lan 70 apane habatan wijine. Wiji minasyair saking gandum abang atau gandum elek atau gandum kasar. Jadi satu miskol itu sama dengan beratnya sama dengan 72 butir gandum yang jelek. Terus gandumnya mau gak sing cilik, gak sing gede, gak campur, tapi sing sedengan kabeh. 72 butir gandum itu yang sedengan semuanya. Podo kabeh. Gak boleh ada perbedaan. Al-mu'tadili kang mejono apa syair. Mejone iku kang sedengan apa syair. Alladzi rupane syair lam yuqassar kang durung den kuliti atau kang durung den oncai kulite. Yang masih ada bijinya, yang masih ada kulitnya. Itu. Gandum tuh agak besar dengan padi besar gandum bijinya. Itu yang sedang, tidak yang kecil, enggak yang besar atau yang campur. Wa quti'alan diilangi utawa diputus mintor faihi saking pucuk lorone gandum kan seperti padi itu loh, seperti gabah itu. Ada lancipnya di samping kiri dan kanannya. Nah, itu dipotong dulu. Cari 72 gandum, dipotong pinggirnya. Yang sedengan kabeh. Engko ditimbang lah iku sak miskol iku. Nek ngerti tenan sak miskol. Wa qutiya min tarfaihi dipotong apa ma bagian. Dako kang cilik apa ma. Wa tolalan dawa apa ma. Karena di bagian ujung yang lancip itu enggak ada bijinya. Jadi pas mepet ke ujung bijinya. Kadang kan biji kemudian baru ada kulitnya lah. Ada bagian kulit yang kosong tuh di pinggirnya itu, yang lincip itu loh. Yang lancip itu dipotong. Nah itu baru. Lah kenapa nggak dipotong? Mempengaruhi beratnya. Walam yakhtalif lan lamun ta ora beda apa miskol. Jahiliyatan ing dalem zaman jahiliyah. Wala Islam ora zaman Islam. Sama satu miskol zaman jahiliyah dan satu miskol pada saat Islam itu mulai ada di muka bumi ini semenjak Nabi diutus menjadi Rasul, maka itu sudah ada. Sama, nggak ada perbedaan. Ya kira-kira 3,789 gram itu satu miskol. Jadi sama dengan 72 butir gandum seperti itu. Berarti kalau sudah tahu, memang ada yang pernah mempraktekkan cari gandum seperti itu yang sedang, kemudian dipotongi ujungnya, ditimbang. Ternyata 3,879 gram beratnya. Wa nisabul fiddati utawi nisabe perak iku mi'ata dirhamin 200 dirham. Dirham sing piye Islamian kang bangsa syar'i. Islam itu syar'i, artinya dirham yang menjadi ukuran syariat, bukan dirham dari ukuran adat yang ada sebelumnya. Lawat dirhamu tawi dirham al-islami yu kang bangsa syar'i iku sab'ata asyara 17 apane kirotan karate. Ini lebih rendah daripada karatnya emas. Kalau emas kan 24 karat. Jadi dirham karo miskol itu sama-sama satuan. Lah, cuman miskol itu lebih tinggi daripada dirham. Kalau miskol itu adalah 27 karat. 24 karat. Kalau dirham itu hanya sebatas 17 karat.
illa khumsa kirotin kejaba 5 karat dikurangi 5. Masih perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 14 karat dirham itu. Fayakunu mongko ono apa fiddah. Aja, fayakunu mongko ono apa dirham. Fayakunu mongko ono apa dirham. Ana iku khamsina habbatan. 50 bijinya gandum syair tadi loh. Kalau emas kan, kalau miskol kan, 1 miskol itu adalah 72 beratnya biji gandum. Kalau dirham, 1 dirham itu adalah 50 biji gandum. Ditambah wa khumsai habbatin lan 2/5 biji. Wa khumsai habbatin lan 2/5 biji. Berarti 50 gandum lebih 2 bagi 5 berapa? Lebih 0,4. Berarti nggak ada setengahnya. 50 lebih setengah kurang sedikit gandum. Enak setengahnya barang. Jadi gandum itu dibagi piro? Dibagi loro. 0,4 itu piro? 0,4 itu. 0,4. 1 ya, 1,4 ya. Enggak 0,4, bener 0,4, enggak ada setengahnya kok. Enggak ada 0,5, enggak ada setengah. Ya 2/5 itu 0,4. Berarti 50 gandum plus 0,4 berat gandum. Bahwa mongko utawi. Berarti gandum itu dibagi 2 terus kan setengah-setengah itu kan. Lah yang setengahnya dikurangi sedikit. Itu beratnya. Bahwa mongko utawi dirham iku sitatu dawanika 6 pira-pira danik. Danik. 1 danik itu sekitar 0,495 gram. 1 danik kui sama dengan 0,495 gram perak. Daniknya perak tadi. Idid daniku krono utawi danik iku samani habbatin 8 pira-pira wiji. Wa khumusa habbatin 2/5 biji. 1 danik itu sama dengan 8 lebih 0,4 biji gandum syair. Wa matalan ing dalam kapan-kapan zida den tambahi alai ing atase dirham ditambahi apa salah satu asbahi 3 pira-pira seperpitune 3 pira-pira seperpitune dirham. Karena mongko ono apa dirham ono iku miskolan sak miskol. Dirham itu adalah satuan di bawahnya miskol. Nek 1 dirham ditambah 3 kali 1/7 dirham maka dapatnya 1 miskol. Wa matalan ing dalam kapan-kapan nakoso kurang apa dirham. Ojo wa matalan ing dalam kapan-kapan nakoso kurang minal miskoli saking miskol. Kurang apa salah satu asyarihi 3 pira-pira 1/10 miskol. Apa salah satu asyari 3 pira-pira 1/10 miskol ya kana mongko ono apa miskol ono iku dirham. Ini maksudnya membandingkan antara dirham dan miskol, menghubungkan antara satuan dirham dan miskol biar lebih mudah diberi satuan danik. Fakullu asroti darahima mongko utawi saben-saben 10 dirham iku sab'atu masakila itu piro-piro miskol. Setiap dari 10 dirham sama dengan 7 miskol. Wa kullu asyrati masakila utawi saben-saben 10 miskol. Setiap 10 miskol iku arba'ata asyara
14 apane dirhame. Lebihnya sub'ani lan 2/7 dirham. Setiap 10 miskol adalah 14 lebih 2/7 dirham. Setiap 10 dirham sama dengan 7 miskol. Setiap 10 miskol itu sama dengan 14 lebih 2/7 dirham. Wama utawi naket. Wama utawi naket. Zada kang luwe atau kang tambah apa ma minhuma saking minhuma nyatane fiddah lan zahab. Minhuma nyatane zahab lan fiddah luweh utawa tambah ala dalika yang atasnya mengkono-mengkono nisab iku nek perak adalah 200 dirham, kalau emas adalah 20 miskol. Walau ba'da habatin senajan iku tetap kelawan setengah biji, meskipun tambahnya itu hanya setengah biji gandum. Ya fabihi sabi mongko tetap kelawan hitungane ma. Mongko tetap kelawan hitungane ma. Mongko kelawan hitungane ma. Artinya tidak berpengaruh kalau tambahnya setengah biji toh. Ya enggak, tetap berpengaruh. Ya. Meskipun nanti tidak mempengaruhi begitu signifikan timbangannya, karena hanya sebatas setengah biji nambahnya, tetap nanti dihitung berapa itu jumlahnya, zakatnya. Misalkan zakatnya semula adalah, kalau emas itu zakatnya katakanlah misalkan 3,2 gram, misalkan 3,2 gram atau misalkan ya 3 gram lah, 3 gram zakatnya. Kok nambah sedikit, maka nanti 3 lebih sedikit gram zakatnya. Harus dihitung lebihannya itu, wajib dizakati. Habis itu maknanya tetap dizakati. Ada perubahan di situ, tidak kok sama zakatnya. Tidak kok sama antara zakatnya fiddah yang seberat 20 miskol dan zakatnya emas yang beratnya 20 miskol dan zakatnya emas yang beratnya 20,5 miskol. Itu enggak sama zakatnya. Meskipun selisih 0,5 miskol, itu tetap dibedakan jumlah zakatnya. Fabihi sabihi idla waqsa korona ora ana kemurahan iku maujud. Idla waqsa korona ora ana kemurahan iku maujud pinnak daini ing dalem emas perak taufik nakdain ing dalem wilonjo loro. Kalau asyarati kaya dene pira-pira perkara kang den zakati 1/10. Kalau asyarati kaya dene pira-pira perkara kang den zakati 1/10. Alasannya nyapa kok tetap dihitung selisihnya tadi, tetap dihitung wajib dizakati walaupun kecil selisihnya. Alasannya liimkanit tajazzui karena memungkinkan bagi-bagi, bila daruratin kelawan tanpa darurat, bikhilafil mawasi kelawan bedani pira-pira raja kaya. Zakat 1/10 itu wajib dibedakan jumlah yang satu dengan jumlah yang lainnya, meskipun sedikit selisihnya nggak bisa disamakan. Sama dengan padi, sama dengan emas perak ini. Beda ketika itu masalah zakatnya binatang ternak, itu nggak bisa dibagi-bagi, maka ya disamakan. Waforoja, maka boleh pindah-pindah. Kalau nggak bisa pintu labun, maka nanti pintu mahkot nggak apa-apa, atau ke hikoh nggak masalah, karena nggak bisa dibagi-bagi. Waforoja lan kejobo bil isrina kelawan lafat al isrina 20 kilo tadi. Wal mi'atenan 200, bukan ya, 20 miskol ya. Isri itu 20 miskol. Anisabnya emas
wal mi'atin 200 dirham nisabnya fiddah kejaba apa ma perkara apa ma mas perak atau apa ma naket nakoso kang kurang apa ma kurang anhuma saking isrina lan mi'ataini anhuma saking islan mi'ataini walau biba dihabatin sanajan to kelawan sebagiannya wiji siji. Tadi zakat nisabnya adalah 77,5 gram misalkan. Kalau emas itu emas yang dimiliki hanya 77,4 gram, kurang 0,1 gram saja, nggak wajib disakati. Meskipun sedikit tak 0,1 gram itu sepiro, cilik banget ya. Itu tetap nggak wajib disakati. Walau fi ba'dil mawazini sanajan to ing dalam sebagiane pira-pira timbangan. Sanajan to ing dalam sebagiane pira-pira timbangan. Wa in roja hale senajan to apa hale senajan to payu utawa laku apa ma meskipun 0,1 gram memang kalau 0,01 0,1 gram kalau dijual ya laku. Ini ada emas kecil sekali 0,1 gram itu juga laku dijual tapi enggak wajib zakat. Rawajatami kelawan payu kang sempurna ya fala zakat mengkorana zakat iku maujud fi ing dalem mas sing kurang dari nasab dari nisab kok nasab lil khabari karena onone khabar asabi kang wis dhisik apa khabar iku mang laisa dino khabar mang laisa fi aqalli min 20 mithqalan syai'un wa fi 20 nisfu dinarin wa sohalan sahih aidon halih maneh apa laisa fi maduna khamsi awakin minal waraki sadaqatun hadis laisa fi maduna khamsi awakin minal wariki sadaqatun hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Makna hadisnya laisa ora wajib fima iku tetep ing dalem emas perak atau fima ing dalem emas perak tuna khamsi awakin kang kurang to kang ing dalem sak ngisore to kang kurang sangka 5 pira-pira wadah kang kurang sangka 5 wadah to pira-pira wadah minal wariki saking seloko wariko itu sama dengan warna tadi apa wariko di wariko iku fiddah firriqati ay al fiddati padha seloko minal wariki saking seloko gak wajib apa sedekah zakat apa sedekah to zakat wala yukammal ora kena den sempurnaake apa jenis wiji di akhara kelawan jenis kang liya tidak bisa nisabnya emas kurang sedikit tambahi perak kemudian jadilah satu nisab beratnya 20 miskol jadilah beratnya 77,5 gram tidak boleh harus emas ya emas perak ya perak wayukan melan kena dan sempurnaake apa annau macem binau kelawan macem kang liya minal jinsan jenis al-wahidi kang siji. Oh ini emas mana? Ini emas dari Papua. Pantas agak hitam-hitaman emasnya. Nah ini emas dari mana? Ini emas dari daerah Sunda. Pantas agak kuningnya itu kuning-kuning terang sekali. Maka bisa dicampur untuk mencapai satu nisab. Wallahu a'lam.